Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sore hari ini saya Made Sukaranda Karang, senang sekali kembali hadir dalam Halo Kamtibmas. Dan pemirsa, hari ini atau sore hari ini kita akan membahas tentang situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Kompol Imade Subadi SH, beliau adalah Kabak Ops Polres Tabanan. Om Swastiastu, Pak Subadi. Sehat selalu Pak. Asukara sehat. Sehat selalu nggih. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, dan yang pastinya juga sore hari ini seperti biasa kita sudah menghadirkan juga Profesor Rais Setiabudi SHMS. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana. Om Swastiastu Prof. Sehat selalu Prof. Astungkara. Sehat ya Prof ya. Walaupun dari pagi ini hujannya awet banget kayak kena borak sama formalin nih, awet banget nih. Mungkin juga di Tabanan di seluruh Bali kayaknya wilayah di sama kondisinya seperti itu Pak Subadi. Betul, kelihatannya merata ini. Merata ya Pak ya. Di Tabanan juga Pak? Betul, dari pagi udah hujan ini. Mungkin tadi malam juga hujan, Betul, pagi hujan. Astungkara, sore ini waktu saya berangkat juga matahari malu-malu menampakkan wajahnya. Betul. Mudah-mudahan ini pertanda baik juga bagi cuaca kita di seluruh Bali niki sendiri. Nge. Tapi berbicara tentang situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan seperti apa sih Pak secara umumnya? Asungkara secara umum situasi Kamtibmas di wilayah Polres Tabanan sementara ini masih terkendali dan tertib lancar. Asungkara. Iya, berarti cukup kondusif juga ya Pak ya? Cukup kondusif juga. Tapi kalau kita berbicara tentang situasi Kamtibmas yang seperti Pak Subadi katakan kondusif, bukan berarti tidak ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari Polres Tabanan. Ada saja hal-hal yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Tabanan, Pak? Tentu saja namanya dinamika di masyarakat pasti saja ada hal-hal yang terjadi, namun demikian masih dalam batas yang masih kondusif lah, terkendali lah. Hal-hal apa yang menjadi apa ya bisa dikatakan menjadi perhatian dari Polres Tabanan ini sendiri Pak yang cukup mengganggu ketertiban di masyarakat Pak? Ya, seperti kita ketahui Pak Karang, baru saja kita selesai menghadapi pesta demokrasi, pilkada, Asungkara di Bali dan khususnya di Tabanan semua bisa berjalan dengan baik, dengan kondusif. Nah sekarang ke depan kita sudah akan mempersiapkan kembali upaya-upaya untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Ini bagaimana pengamanan atau keamanan situasi setelah pasca pencoblosan pilkada di Kabupaten Tabanan ini sendiri Pak? Kembali Asungkara sampai saat ini masih terkendali, aman, tidak ada hal-hal yang menonjol yang terjadi. Masyarakat kondusif semua. Jadi aman-aman saja ya Pak Asungkara Pak, berkat dukungan kerjasama semua pihak dan masyarakat tentunya. Tetapi kalau kasus-kasus yang ditangani oleh Polres Tabanan yang cukup menonjol beberapa hari belakangan ini sendiri seperti apa sih Pak? Hanya kasus-kasus konvensional biasa, kait dengan pencurian, dan termasuk ada satu kasus pencurian bermotor, kendaraan bermotor yang kami sedang tangani saat ini Pak. Ada upaya-upaya juga dari pasti. Polres Tabanan ini sendiri untuk memberikan rasa aman nyaman dalam situasi saat ini. Betul. Untuk masyarakat Tabanan. Upaya sudah barang tentu kita lakukan, baik itu upaya yang sifatnya preventif, dan penegakan hukum kita akan lakukan. Jadi upaya-upaya preventif kita tetap selalu mengedepankan unit intelijen di lapangan, termasuk dengan Bimas, untuk selalu memberikan himbauan pada masyarakat, untuk sama-sama menjaga ketertiban. Kemudian dengan upaya preventif kita melakukan upaya-upaya tetap mengoptimalkan kegiatan patroli pada malam hari, terutama melalui kegiatan blue light system. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan justisi di lapangan, termasuk bergabung dengan instansi rekanan kita dari TNI yang namanya dengan patroli 3 pilar. Kemudian kita juga melaksanakan penertiban terkait penduduk pendatang, kita juga melaksanakan upaya justisi penduduk pendatang. Bekerja sama juga dengan instansi terkait di lapangan.
Kembali lagi Pak, baru saja kita selesai menyelenggarakan pesta demokrasi khususnya di Kabupaten Tabanan ini sendiri, dan tentunya pengamanan belum selesai, masih dalam tahap pelaksanaan pilkada ini sendiri sampai berakhirnya nanti pemimpin yang dipilih akan dilantik. Betul, Pak. betul. Sampai saat ini kita baru selesai di tahapan rekap hitung suara. Iya. Ke depan masih ada lagi beberapa tahapan, 2 tahapan lagi penetapan dan pengesahan. Ya, seperti apa pengamanan yang diberikan dari Polres Tabanan saat pilkada ini sendiri, Pak? Sampai saat tahapan pelaksanaan pilkada ini? Sampai dengan saat ini kita tetap melakukan pemantauan, Pak. Pemantauan situasi pasca pencoblosan, pasca rekap itu. Kita tetap melakukan upaya. Kemudian kita tetap melakukan pengamanan di objek-objek vital ataupun objek kantor-kantor penyelenggara pemilu, tetap kita lakukan pengamanan di sana, Pak, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Asukara ini berjalan dengan lancar. Asukara berjalan aman dan lancar. Baik. Tentunya ini juga bisa menjadi barometer juga dari kabupaten kota di Bali, karena kita berkaca juga dari pelaksanaan pilkada yang cukup nyaman, kondusif, aman, tertib. Itu yang namanya, seperti kata Prof, yang saya masih ingat, yang namanya pesta harus bergembira, tidak ada bersedih, tidak ada marah, tidak ada gontok-gontokan seperti itu. Prof, nanti kita bahas lagi, Prof, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Subadi tentang kondisi terkini Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tabanan. Kita rehat sejenak, pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya, Halo Kamtibmas masih akan kembali dengan topik kita, yaitu situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan. Dan di sini nanti kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan tentunya masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kabak Ops Polres Tabanan, Kompol Made Subadi, dan juga kita sudah menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, ada Profesor Rais Setiabudi tentunya. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini, bagi masyarakat Tabanan khususnya. Nah, ini dia kesempatan Anda untuk langsung bertanya bersama Kabak Ops Polres Tabanan di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Subadi dan Prof, seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki di bulan terakhir di tahun 2024. Ya, yang namanya bulan terakhir ini identik sekali dengan bulan-bulannya liburan. Nah, Natal dan Tahun Baru itu yang dinantikan masyarakat ini sendiri. Dan Bali masih menjadi, saya yakin ini Bali masih menjadi tujuan ekonomi wisata. Iya, daerah tujuan wisata nomor 1 di Indonesia tentunya. Nah, seperti apa nih persiapannya untuk memberikan pengamanan untuk Nataru ini sendiri di wilayah hukum Polres Tabanan ini sendiri, Pak Subadi? Baik, terima kasih. Jadi kami dari pihak kepolisian punya Polda Bali ke depan ini akan melaksanakan kegiatan operasi terpusat, Pak. Terpusat dengan sandi Operasi Lilin Agung 2024. Yeah. Saat ini kita sudah melaksanakan persiapan-persiapan tahap awal untuk menghadapi operasi tersebut melalui upaya-upaya kegiatan yang ditingkatkan, ya, kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita sudah antisipasi mulai tanggal 14 kemarin sampai di tanggal 20. Nanti rencananya di tanggal 21 sampai dengan tanggal 2 Januari kita akan melaksanakan operasi Lilin Agung tahun 2024. Sebagai upaya kita untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, Pak. Ya, operasi Lilin Agung 2024. Ada target yang ingin disasar nantinya? Ya, tentunya targetnya kita menciptakan rasa aman dan upaya untuk menekan angka kriminalitas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas tentunya. Itu harapan kita, sehingga
eh, apa yang menjadi harapan masyarakat, kunjungan wisata datang ke Bali bisa lancar, aman semuanya, Pak. Ya, persiapannya juga sudah dilakukan dari Polres Tabanan ini sendiri, seperti KRYD ini sendiri. Betul. Kemudian ada persiapan-persiapan lainnya yang mungkin masyarakat juga harus perlu mengetahui. Ini mungkin saja kalau kita berbicara tentang yang namanya liburan, pasti akan macetnya itu yang akan dipikirkan. Apakah ini akan ada dampaknya? Betul, Pak. Jadi untuk menghadapi hari libur Natal dan Tahun Baru ini, kita dari Polres Tabanan sudah melakukan upaya-upaya ya untuk mengantisipasi kepadatan yang seperti Pak Karang sampaikan tadi. Tentunya kita sudah mengantisipasi peningkatan arus kedatangan wisatawan yang akan datang ke Bali, khususnya ke Polres Tabanan. Upaya yang kami lakukan, kami juga sudah memetakan titik-titik kerawanan kepadatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan operasi Lilin Agung tahun 2024 ini, kami Polres Tabanan akan mendirikan tiga pos, yaitu yang pertama pos pelayanan yang nantinya kami tempatkan di Adipura. Kemudian kami membangun 2 pos pengamanan, yang satu berada di objek wisata Ulun Danu, karena konsentrasi pengunjung wisatawan yang akan meningkat di wilayah Baturiti. Kemudian 1 pos pengamanan di Gereja Immaculata di Tabanan, karena antisipasi jemaatnya yang paling banyak di sana dan kegiatan ibadahnya paling banyak di sana. Makanya kita antisipasi. Jadi untuk mengantisipasi kepadatan, kami juga mendirikan nanti beberapa titik pos pantau sepanjang jalur nasional, mulai dari Selemadeg Barat, nanti kami ada titik pantau di Selabih, kemudian nanti di Selemadeg, kami juga dirikan di sana, Pak. Kemudian di Megati, Selemadeg Timur, kemudian di Kerambitan, dan Grogga, Kediri, dan di Untap. Kediri ada 2 titik. Kita mengantisipasi kepadatan arus kunjungan wisata yang dari Jawa nantinya, Pak. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di objek wisata Baturiti, kami juga menempatkan 4 titik pos pantau. Yang pertama di sekitaran Jogger, Pak. Di Duwus, kemudian kami tempatkan di Pasar Baturiti, Pasar Sayur Baturiti, kemudian di sekitaran Rumah Makan Saras, dan di Patung Jagung. Jadi kami menempatkan titik-titik pemantauan arus lalu lintas dengan harapan kami bisa mengantisipasi kepadatan yang akan timbul nantinya pada saat liburan menyambut Hari Raya Natal, Pak. Kapan akan dipastikan para petugas yang akan memberikan titik-titik pos pantau yang akan didirikan nantinya, Pak? Jadi diharapkan sesuai dengan TMT operasinya di tanggal 21. Personil kami sudah menempati titik-titik tersebut. Sampai tanggal 2 Januari tahun 2024. Seperti itu. Ini adakah penambahan personil nantinya ketika akan memberikan pengamanan pada saat Nataru ini sendiri, Pak? Ya, kami dari Polres Tabanan selama operasi Lilin ini melibatkan 115 personil dari Polres Tabanan. Nanti kami juga backup dengan penebalan sebanyak 130 orang personil, ditambah lagi penebalan dari rekan-rekan instansi samping yang membackup kami di lapangan nantinya. Ada beberapa instansi yang ikut bergabung nanti di kami untuk membantu. Itu sudah cukup untuk membackup, untuk memberikan rasanya kami aman. Kami harapkan demikian, Pak. Mudah-mudahan bisa. Baik. Prof, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kabak Ops Polres Tabanan ini sendiri, dari situasi keamanan yang cukup kondusif, kemudian ada hal-hal juga yang perlu kita ketahui ketika pengamanan ketika pasca pencoblosan, dan juga persiapan untuk pengamanan Nataru ini sendiri. Pertama kita tentu bersyukurlah di seluruh Bali,
pesta demokrasi sudah berlangsung dengan baik dan sudah tinggal menunggu penetapan itu. Termasuk di Kabupaten Tabanan juga? Kabupaten Tabanan, jadi khususnya Kabupaten Tabanan. Sebetulnya Kabupaten Tabanan itu situasi politiknya kalau dulu-dulu itu panas gitu. Tapi panas apa hangat, Pak Prof? Tabanan termasuk kategori panas lah. Panas ya? Situasi politiknya, tapi sekarang udah mulai lancar dan syukur itu sudah semuanya berjalan dengan baik dan benar-benar sudah proses dan sampai akhir ya dari hulu sampai hilir itu sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi selamat kepada para yang calon-calon yang sudah berhasil ya di seluruh Bali, khususnya di Tabanan saya ucapkan selamat atas perolehan yang cukup signifikan lah. Jadi dan itu yang kita syukuri karena memang letak kerawanan pada saat pemilu apapun itu pasti menjadi perhatian khusus ya. Dan ini sudah kita lewati dan sekarang tinggal kita menyiapkan untuk menyambut Nataru ini. Jadi ini juga tugas berat ini karena setiap tahun walaupun misalnya ini tugas rutin, tetapi selalu terjadi perkembangan-perkembangan yang signifikan karena Bali ini kan menjadi primadona. Jadi baik wisatawan domestik maupun mancanegara pasti banyak yang ke Bali dan khususnya domestik ini. Domestik ini kan Jawa dengan Bali kan dekat sekali, sedangkan Tabanan itu kan pintu kedua ini setelah Jembrana. Nah, karena pasti dari Jembrana ke Tabanan setelah di Denpasar baru pecah dia, di terurai lah. Sepanjang masih di Tabanan itu masih dari luar itu masih banyaklah kendaraan-kendaraan masuk yang memang memerlukan satu atensi yang lebih dari kabupaten-kabupaten lain gitu ya. Ya, saya potong sedikit kalau Prof mengatakan primadona, Bali masih menjadi primadona, Tabanan juga pasti menjadi primadona ketika kita berbicara tentang daerah tujuan wisata. Seperti itu, Prof. Iya, betul. Apalagi di Tabanan itu kan kalau kita lihat kunjungan wisatanya itu cukup luar biasa itu. Daerah Bedugul, kemudian Tanah Lot, dan lain-lainnya. Jadi itu luar biasa juga itu. Tapi biasanya tamu-tamu banyak nginep Denpasar, setelah itu menyebar lagi ke Tabanan. Dari Tabanan langsung ke Denpasar dulu. Nah inilah kekrodetan yang luar biasa. Apalagi kadang-kadang kalau disertai liburan anak-anak, itu bus-bus besar juga, travel-travel juga besar-besar semua masuk. Yang di Bali sesungguhnya kemacetan itu sudah ya mohon maaf ini, indeks persepsi kemacetan itu sudah terus naik apa meningkat ya? Meningkat lah. Biasanya kalau saya menggunakan indeks itu kalau angkanya semakin kecil itu semakin kurang bagus ya. Tapi kalau kita menggunakan skala tinggi itu semakin naik semakin crowded gitu ya. Jadi saya tidak bisa menghitung secara pasti. Secara logika kalau kita menghitung indeks kemacetan itu kan misalnya dari Denpasar ke Bukit Jimbaran kita tempuh 1 jam. 1 jam 60 menit. Terus lama-lama itu bisa 2 jam. Jadi itu 40 kilo misalnya jaraknya dibagi 120. Jadi indeksnya terus menurun. Jadi sebetulnya makin menurun itu makin buruk. Jadi gitu. Nah, jadi apa yang pernah kita bahas tentang setelah COVID itu sendiri ketika kondisi semakin ramai itu juga menandakan indikasi perekonomian menggeliat seperti itu. Iya betul. Jadi memang di satu pihak ini satu indikator bahwa ekonomi kita semakin berputar. Karena masyarakat itu kan selalu dinamis, jadi tidak boleh masyarakat itu statis. Dengan dinamisnya masyarakat itu satu indikator bahwa perekonomian kita sudah semakin bagus. Nah, tapi di sisi lain ada negatifnya juga, karena kemacetan itu yang luar biasa, sehingga kita kehabisan waktu, jadi kehabisan materi, bensin yang harusnya 1 liter, banyaklah dengan kemacetan ini. Ini yang harus menjadi atensi juga dalam menyambut Nataru ini. Di samping tadi sudah disampaikan, karena ini adalah kegiatan keagamaan, juga menjadi perhatian khusus. Tadi ada penempatan itu sudah.
luar biasa. Saya rasa strategi yang dilakukan oleh polisi dalam mewujudkan tugasnya, khususnya tugas polisi itu saya pikir saya sering bukakan luar biasa beratnya, luas sekali tugas polisi itu. Mewujudkan ketertiban dan keamanan. Ini indikatornya apa? Nah ini, waduh, ini harus betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat itu tertib dan tentram. Tidak hanya tentram itu kan terukur dia. Tapi kalau tertib itu kan terukur dia. Tentram ini tidak terukur. Karena tentram ini menyangkut ke rasa yang khawatir. Jadi kalau sudah tertib, masyarakat tidak khawatir. Apalagi polisi sudah jaga, ya katakanlah semalamnya juga, siang malam tidak mengenal waktu. Jadi kelihatan polisi di sana, masyarakat tidak khawatir. Apalagi ada rahasia malam-malam itu, turna gitu apa istilahnya itu. Sistem bullet patrol. Patroli malam gitu dilihat oleh masyarakat. Begitu lihat masyarakat, polisi udah agak tenang, tidak khawatir. Ini perlu wujudkan. Iya. Digalakan lagi seperti itu ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Dan Pak Subadi, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas daerah wilayah hukum Polres Tabanan masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Seperti yang disampaikan Prof. Rai tadi, ini tugas polisi ini bisa dikatakan ini tidak terukur seperti itu ya Prof ya. Bisa dikatakan ini tugasnya tidak terukur sebagai penegakan hukum, kemudian melindungi masyarakat, itu yang terpenting ya Prof. Dan ini juga yang dilakukan dari Polres Tabanan Niki sendiri, apalagi kalau kita berbicara tentang apa yang sudah kita lalui pada saat pilkada, kemudian menghadapi Nataru ini sendiri dengan personil 115 personil, kemudian ada penebalan dari kemudian ada penebalan juga. Ini menurut Profesor sudah cukupkah untuk memberikan rasa aman nyaman masyarakat ketika akan menikmati Nataru nanti di wilayah hukum Polres Tabanan, di Kabupaten Tabanan? Ya, secara umum sebetulnya tenaga kepolisian dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 sekian juta itu, rasionya maksudnya kurang polisi ini secara umum dibandingkan negara-negara maju lainnya. Tetapi di sini dengan personil seperti itu, yang penting bukan jumlah personilnya, tapi strategi untuk mengatur bagaimana caranya supaya dengan personil yang kecil tetapi bisa mensinergikan dengan lembaga-lembaga lain sehingga tugas-tugas polisi itu jadi sesuai dengan tujuannya. Memang mewujudkan ketertiban dan keamanan ini tidak cukup hanya polisi saja. Tapi bagaimana polisi bersinergi dengan lembaga-lembaga lain yang saling mempengaruhi situasi dan ketertiban keamanan itu. Nah inilah yang menjadi. Oleh karena itu polisi khususnya di Indonesia pada umumnya itu banyak terobosan-terobosan yang dilakukan, semacam misalnya Jumat curhat, begitu juga. Nah ini tidak lain dan tidak bukan bagaimana polisi itu dekat dengan masyarakat. Kalau dulu polisi dengan masyarakat kan jauh. Tapi sekarang pemolisian masyarakat dengan polisi itu harus dekat. Sehingga masyarakat tidak takut. Kalau dulu datang polisi, waduh ada masalah apa ini, siapa bermasalah. Nah sekarang hilangkan kesan seperti itu. Ada polisi merasa terlindungi. Jadi merasa nyaman. Karena kenyamanan itu kan saya katakan itu ada dua itu. Sudah tertib dan tidak khawatir. Jadi ada polisi, masyarakat khawatir. Sehingga dalam dirinya mereka tentram. Jadi ini yang menjadi masalah. Walaupun sebetulnya tugas polisi yang begitu beratnya luar biasa dan tidak terukur, namun polisi juga diberikan satu kewenangan yang luar biasa yang namanya diskresi. Dalam hal-hal tertentu polisi bisa ngambil tindakan asalkan bisa dipertanggungjawabkan, walaupun itu di luar hukum. Jadi ini diskresi ini. Jadi polisi itu demi untuk melindungi masyarakat, polisi bisa melakukan tindakan walaupun
melawan hukum. Misalnya kalau dia melawan ditembak aja dulu gitu. Jadi penegakan hukum juga menjadi tugas polisi yang harus diketahui oleh masyarakat juga ya, iya, Prof ya. Karena polisi ini kan memang di samping untuk mewujudkan keamanan, polisi juga sebagai penegak hukum ini. Iya. Jadi polisi ini memang di lembaga ini sebagai aparat penegak hukum yang merupakan gatekeeper. Jadi awalnya semua penegakan hukum itu kan berawal dari kepolisian. Sebab masyarakat melapor dulu kepada kepolisian, nah baru ini polisi yang memproses, menganalisis hukum ini terus diteruskan sampai ada ke persidangan. Jadi merupakan pelayanan sebetulnya. Oleh karena itu bagaimana masyarakat sekarang bisa terlayani oleh polisi dengan berbagai media. Jadi polisi itu bisa melapor langsung, bisa melapor melalui sistem, jadi melalui internet. Jadi saya rasa itu sudah disebarkan, masyarakat itu harus tahu ini. Kalau ada apa-apa cepat melapor pada polisi, dan polisi harus tanggap, cepat menindaklanjuti gitu. Karena kalau lambat menindaklanjuti ini suasananya sudah beda. Baik. Dan kalau lambat menindaklanjuti, kepercayaan masyarakat terhadap polisi bisa menurun. Nah ini kunci juga ini, begitu ada laporan cepat ditindaklanjuti supaya kepercayaan itu semakin meningkat. Jadi bisa dikatakan peran digitalisasi juga berpengaruh terhadap memberikan rasa aman, nyaman dan apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian seperti itu, Prof? Iya, jadi pihak kepolisian sudah punya semacam tempat-tempat laporan itu, akun-akun lah yang mana bisa diakses oleh masyarakat dan ini harus disebarluaskan. Dan kalau ada laporan segera ditindaklanjuti, itu yang penting supaya masyarakat tidak enggan untuk melapor. Mohon maaf kalau dulu masyarakat kadang-kadang enggan untuk melapor. Karena kadang-kadang lama ditindaklanjuti. Kalau sudah ditindaklanjuti bolak-balik ke kantor polisi jadi saksi. Kemudian bahkan barang bukti kadang-kadang dibawa, tahu-tahu setelah itu tidak karu-karuan. Jadi dulu itu. No viral, no attention. Seperti itu, Prof. Ingin mengatakan. Sekarang kan udah lain paradigmanya. Gitu. Baik. Jadi harus benar-benar bagaimana polisi itu bisa melayani ini yang sebagai melayani masyarakat. Jadi tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga memberi pelayanan dalam rangka pelindungan. Kan harus dasarnya pelayanan. Ada prinsip kan semua kita pelayan dari presiden sampai ke bawah, semua pejabat prinsipnya itu melayani, karena rakyat yang berdaulat, melayani rakyat semua kan gitu. Baik, Pak Subadi, berarti seperti apa yang disampaikan oleh Prof Raini sendiri, ada inovasi-inovasi yang semakin mendekatkan pihak kepolisian, khususnya Polres Tabanan ini sendiri kepada masyarakat di Tabanan ini sendiri, Pak Subadi. Baik, menanggapi tadi memang betul, kita juga dari pihak kepolisian pada umumnya juga untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pengaduan, pelaporan, atau mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Kita dari pihak kepolisian ada link 110. Itu bisa masyarakat apabila membutuhkan kepolisian segera bisa mengadu di sana, bisa melapor di sana, supaya lebih mempercepat tindak lanjutnya. Ya, kita punya link 110. Jadi masyarakat tinggal mendial 110 untuk melaporkan apa yang nanti operator akan mengarahkan dari Polda akan mengarahkan ke Polres mana nanti pelapor tersebut supaya bisa segera ditindaklanjuti. Itu laporan apa saja yang bisa disampaikan nantinya di link 110 itu sendiri? Laporan apa saja terutama terkait dengan kriminalitas yang terjadi, kecelakaan lalu lintas yang terjadi, apapun bisa diadukan di sana. Baik. Dan biar cepat mendapat tanggapan dari pihak kepolisian. Ketika masyarakat sudah melapor, baik kita tahan dulu, ada Pak Nyoman niki dari mana nggih, dari Pejaten. Nah, ini masyarakat Tabanan niki nggih, Pak Nyoman di Pejaten Tabanan. Om Swastiastu, selamat sore, Pak. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu Pak Nyoman. Rahajang sore nggih, rahayu. Nggih, rahayu. Lurus, Pak. Nggih, yang langsung saja kepada Bapak Kamtibmas terkait dengan keamanan, apalagi menjelang Natal ini. Mungkin jajaran yang terkait mampu dan bisa
memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, itu utama dulu. Yang penting menurut dia, yang perlu dioptimalkan adalah satu masalah miras, itu yang menyebabkan pemicu biasanya, dan kedua narkoba, dan yang paling penting untuk yang Pak Pol, anak-anak muda yang SMP itu banyak mengendarai sepeda motor yang membuat bising, Pak. Itu yang tekankan. Dumugi Bapak Polisi bisa menangani yang khusus, yang paling krusial menurut saya sekarang ini adalah anak-anak SMP kita yang yang mengendarai sepeda motor yang sebagian besar knalpotnya bro, membuat bising. Nah, demi yang bisa laporkan kepada Bapak. Tapi secara umum yang gambarkan di Tabanan ini Astunggara, Suaheng aman. Tapi yang perlu diwaspadai sekarang bencana, Pak. Sungai Dumugi, Ide Betara akan warga Nugrah memberikan keselamatan ke depan ya. Sukses semua Pak Pol, sukses Pak Nyoman. Ring Pejaten niki sendiri. Nah, ini sebagai masyarakat juga sudah memberikan apresiasi kepada apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tabanan, sehingga di wilayah Tabanan termasuk juga Pejaten niki sendiri rasa aman, nyaman, masyarakat juga merasa terlindungi ya. Tetapi kembali lagi nih, ternyata ketika menjelang Nataru, masalah yang sering dihadapi ya, mungkin ya bukan hanya Pak Nyoman niki, ada di beberapa daerah juga tentang masalah miras, narkoba, dan satu lagi ini masalah kendaraan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standarisasi. Seperti itu. Masih saja ada hal tersebut Pak Subadi? Masih Baik. ada kita temui. Seperti apa ini upaya-upaya untuk memberikan permasalahan tersebut? Baik, terima kasih banyak sebelumnya Pak Nyoman, kami tanggapi terkait minuman keras dan narkoba. Dalam rangka menyambut tahun baru ini, kita juga pada saat kemarin rapat koordinasi juga kita sudah sampaikan, dan ini merupakan salah satu kerawanan juga yang terjadi yang perlu kita antisipasi. Oleh karena itu kita akan datakan, petakan, dan kita akan menindak penjual-penjual miras yang memang tidak memiliki izin. Itu akan kita lakukan penindakan. Termasuk juga dengan narkoba. Saat ini Kasat Narkoba kami juga gencar untuk melakukan penangkapan terkait dengan narkoba ini sendiri. Terkait dengan meningkatnya anak-anak SMP yang menggunakan kendaraan, ini bukan sepeda motor, yang pakai brong. Bukan berbicara tentang anak SMP ya, masyarakat ya. Masyarakat lah pada umumnya. Tapi anak-anak gitu muda ya, seperti itu ya, Prof. Ini jadi perhatian khusus nanti kami akan berkoordinasi dengan Kasat Lantas juga akan melakukan upaya-upaya. Baik itu yang sifatnya preventif maupun gakumnya nanti. Nanti kami akan upayakan, mungkin lebih preemptifnya kita akan lebih mensosialisasikan ke sekolah-sekolah nanti, mengimbau kepada murid-murid di sekolah untuk menghindarilah membawa kendaraan dulu karena masih belum batas usianya kan, bahaya ini. Kemudian kita juga akan mengajak masyarakat, peran serta masyarakat, partisipasi dari orang tua juga kita coba akan kita himbau juga. Kadang-kadang permasalahannya kan sarana prasarana angkutan yang kurang memadai kan gitu Pak. Memaksa anak itu harus membawa kendaraan. Kadang-kadang seperti itu dilemanya kita di lapangan. Namun demikian tidak menjadi alasan buat kami, nanti ke depannya akan kami lebih tingkatkan lagi, optimalkan lagi terkait dengan penertiban, terutama kendaraan-kendaraan yang menggunakan knalpot brong tadi Pak. Kami akan tingkatkan lagi. Termasuk juga mungkin Pak Nyoman di daerah Pejaten juga itu sering mengalami hal tersebut sering menjumpai hal-hal tersebut di daerah Pejaten termasuk Kecamatan Kediri ya. Kediri, Pak. Itu juga menjadi atensi ya nanti ya Pak ya. Betul. Catatan juga ya Pak ya. Betul Pak. Untuk agar Pak Nyoman juga merasa. Terima kasih Pak Nyoman, nanti kita tindak lanjut. Termasuk juga miras, narkoba yang sering menjadi atensi ketika menghadapi perayaan-perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru ini. Tahun Baru ini sendiri. Termasuk juga kembang api seperti itu juga. Kembang itu juga salah satu jadi kerawanan, jadi target. Mercon, kembang api seperti itu. Betul, kita akan tertibkan. Betul, selama operasi ini kita akan tertibkan Pak.
Jadi akan ada penertiban seperti Betul. itu. Baik Pak Subadi, Prof, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan sesaat lagi. Betul sekali, dan yang pastinya kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Tabanan masih kita bahas di topik sore hari ini di Halo Kamtibmas, masih bersama Kabak Ops Polres Tabanan Kompol Made Subadi, dan juga sudah hadir Guru Besar Universitas Udayana Profesor Rais Setiabudi. Tentunya silakan Anda masih mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Terima kasih Pak Nyoman dari Pejaten yang sudah bergabung tadi ya. Tentunya ini menjadi perhatian, atensi juga dari Polres Tabanan untuk memberikan seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman Niki sendiri tentang masalah miras, narkoba, kemudian penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standarisasi atau yang kerennya masalah knalpot brong seperti itu ya. Itu menjadi perhatian ini. Pak Subadi, kembali lagi tentang Nataru ini sendiri untuk menghindari kemacetan. Ini di wilayah hukum Polres Tabanan ini sendiri pada saat menyambut Nataru nanti, apakah ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat? Misalnya ada pengalihan aruskah nantinya untuk menghindari penumpukan kepadatan kendaraan seperti itu, Pak Subadi? Baik, terima kasih Pak Karang. Jadi memang kita dari Polres Tabanan juga melakukan upaya antisipasi apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas. Sudah pastinya dengan meningkatnya arus kunjungan wisatawan, baik itu mancanegara maupun nasional ke objek-objek wisata, sudah barang tentunya akan berakibat kepadatan arus lalu lintas. Demikian. Namun demikian kami juga tetap melakukan upaya, baik itu upaya-upaya penjagaan, pengaturan, termasuk juga dengan rekayasa lantasnya sendiri kita persiapkan. Yang menjadi perhatian kami saat ini di Tabanan, khususnya peningkatan arus lalu lintas di objek wisata di Baturiti. Kita melakukan upaya rekayasa lantas di sana, karena di sana banyak spot-spot yang mengakibatkan kepadatan, Prof. Seperti adanya pasar sayur, kemudian rumah makan Saras, kadang-kadang yang banyak pengunjungnya di sana, bus-bus besar-besar di sana seperti yang Prof sampaikan tadi menggunakan sarana bus. Itu yang kadang-kadang membuat kepadatan karena peningkatan jumlah kendaraan dibandingkan dengan sarana prasarana jalan ini yang tidak berimbang kan gitu, Prof. Sudah pasti akan berdampak pada kepadatan arus lalu lintas. Oleh karena itu kami melaksanakan upaya-upaya juga, melakukan upaya rekayasa lalu lintas. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di seputaran wilayah Baturiti, khususnya mengarah ke objek wisata Ulundanu, Kebun Raya, dan spot-spot lain di sekitarnya. Jadi kami melakukan upaya pengalihan arus nantinya. Sebetulnya kami ada video himbauannya, tapi karena nggak bisa ditayangkan, kami sampaikan saja. Kami mengimbau pada masyarakat pengguna jalan nantinya apabila mengarah ke objek wisata Baturiti, ke Ulundanu, kami akan mengadakan pengalihan arus nantinya. Kita melihat situasi diskresi lah seperti Pak Prof tadi sampaikan. Apabila terjadi kepadatan di atas, kita akan mengalihkan arus lalu lintas nanti di persimpangan. Di persimpangan di Saranam itu Pak, di bawah Saranam itu kan ada jalan baik. itu. Lupa saya namanya itu. Nanti kita alihkan arusnya ke sana, belok kiri, nanti tebus ke Blum, nanti Patung Jagung. Baik. Ya. Jadi nanti apabila kepadatannya mungkin dari atas, kita juga bisa mengalihkan arus di utara Polsek itu. Ada pasar sayur, akses jalan itu tebus ke sana. Baik. Itu juga tebus nanti ke Patung Jagung. Nah, terkait dengan kepadatan arus baliknya pun demikian. Apabila nanti pada saat arus baliknya ada kepadatan, jadi pada saat kendaraan yang dari Buleleng, dari utara lah ya, dari Buleleng menuju ke Denpasar atau Tabanan mengalami peningkatan, maka nanti kami alihkan kembali di Patung Jagung tersebut. Jadi kendaraan dari Ulundanu
masuk ke shortcut, nanti di shortcut itu kita belok kanan kembali mengarah ke Patung Jagung. Patung Jagung baru ke selatan kembali menuju Denpasar dan Tabanan. Baik, baik. Nah, di samping itu kita juga tetap melaksanakan pengaturan dan penjagaan arus lalu lintas untuk memperlancar. Ya. Terutama pada jam-jam rawan terutama. Jadi masyarakat juga sosialisasi kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur-jalur tersebut itu bisa diakses nggak sih Pak Subadi? Nanti bisa diakses nanti di media sosial kami, Iya. di Facebook kami, Instagram kami akan sosialisasikan terkait dengan pengalihan arus ini sendiri. Kami akan sosialisasikan. Jadi bisa dikatakan ini pengalihan rekayasa pengalihan arus lalu lintas ini sendiri juga tentatif ya Pak ya, melihat situasi dan diskresi kondisi nanti di lapangan. Baik, istilahnya diskresi seperti itu ya. Seperti Prof, Pak apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Subadi ini sendiri ini memberikan bayangan masyarakat nantinya, walaupun seperti kata Pak Subadi sudah ada pos-pos pantau yang disediakan di misalnya di Luwus, kemudian di Jogor ya, misalnya di Baturiti, restoran Saras dan juga di Patung Jagung ini sendiri, Prof. Jadi memang kebijakan yang akan diambil itu kan berdasarkan pada pemetaan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga ada strategi seperti itu ya. Cuma masalahnya kalau itu belum diuji coba misalnya, bagaimana hasilnya nanti ya. Oke. Karena perlu ini uji coba juga. Perlu uji coba dan simulasinya sudah seperti itu ya. Ya sekali-sekali dicoba, kira-kira berapa kebutuhan waktu yang mereka habiskan kalau misalnya lancar. Ya kita kan berharap lancar. Ya, karena jalannya mungkin itu tidak terlalu lebar sehingga malah jadi macet gitu ya. Jadi ini mungkin sudah diperhitungkan semua itu ya. Baik. Nah, ini strateginya sudah betul, tidak ada jalan lain lagi. Bagaimana kita mengatasi kemacetan? Kemacetan itu memang paling sulit untuk mengatasi. Sulit untuk kita kalau tidak lakukan simulasi dan uji coba seperti itu ya. Nah kemudian saya tanggapi sedikit pertanyaan Pak Nyoman tadi, itu memang dari dulu itu anak-anak SMP itu sebetulnya sudah tidak boleh bawa sepeda motor, tapi karena orang tua biasanya biar tidak nganter, kemudian ya begitulah anak-anaknya juga bandel harus bawa gitu, dan dia sedang emosi bawa. Nah inilah perlunya SIM itu, makanya SIM itu dibatasi 17 tahun. Nah ini untuk memberikan kompetensi pengendalian emosinya supaya terkendali dia. Ini ya. Jadi sementara ini antara fakta yuridis, fakta hukum dengan fakta sosiologisnya ini terjadi ketimpangan. Ini yang perlu kita carikan jalan. Nah, saya sering katakan dulu, yang anak-anak yang bawa sepeda motor itu supaya didata, dicatat orang tuanya siapa itu bertanggung jawab. Nanti sekali-sekali orang tuanya dipanggil gitu. Itu pertama. Dulu saya pernah sampaikan seperti itu. Nah, yang kedua karena SIM ini kompetensi. Jadi ini satu keahlian yang tidak boleh sembarangan orang memiliki SIM gitu. Saya tergelitik dengan anggota DPR yang mengusulkan DPR RI itu seumur hidup ini bagaimana memberikan SIM seumur hidup ini, karena ini masalah kompetensi. Jadi umur sudah pendengaran terganggu, mata terganggu, refleks terganggu. Nah, ini malah justru bahaya ini. Mohon maaf ini saya tidak setuju itu. Karena kompetensi ini. Jadi betul-betul harus ketat untuk pemberian SIM itu. Nah, saya rasa itulah jadi apa yang telah dilakukan. Begitu juga strategi-strategi ya untuk mengatasi kemacetan, mungkin sudah pusing juga untuk ngatur strateginya ini. Karena ini yang menjadi problem yang sangat-sangat mendesak yang harus kita pikirkan itu, kemacetan ini. Apalagi menjelang Nataru ini. Saya teringat 2 tahun yang lalu itu di bypass tol. Orang dari bandara itu berapa jam itu tidak bisa keluar itu. Kasihan itu. Nah ini jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ada alternatif 1 seperti ini. Kalau tidak berhasil alternatif 2 seperti ini. Harus ada alternatif seperti itu. Ada alternatif lainnya. Ya, ada alternatif lain yang untuk mengatasi emergensi seperti itu. Jadi ini diskresi polisi. Mau apa polisi itu silakan untuk mengatasi hal-hal supaya terjadi ketertiban itu. Ya silakan gitu. Asal tidak membahayakan, tidak terlalu merugikan. Kalau merugikan waktu ada apa? Kuncinya kan ada 2, tidak membahayakan dan tidak
terlalu merugikan. Baik, Silakan. termasuk juga rekayasa pengalihan arus kalau atau pemetaannya seperti itu tanpa merugikan masyarakat yang daerah yang dilalui seperti itu. Iya bisa juga, ya pasti merugikan. Kadang-kadang masyarakat itu yang dilalui mereka senang juga lihat mobil banyak, tapi mereka sebetulnya juga bisa dirugikan mau keluar ini ada. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Tidak ada jalan lain. Ya, mari kita kalau ada usul-usul dari masyarakat silakan sampai kepada Pak Polisi, pasti akan dilakukan analisis. Apalagi sudah ada link 110 yang seperti disampaikan oleh Pak Subadi itu sendiri, Prof. Iya betul. Sebetulnya kita masyarakat ini juga sebagai pengawas juga. Ya kita juga berhak mengawasi, berhak mengajukan usul, saran, jadi kebebasan berpendapat untuk kebaikan bersama. Silahkan, saya rasa pasti polisi itu kalau memang bagus, pasti itu akan dilakukan, ditampung, dianalisis, dilakukan itu ya. Baik. Jadi kuncinya tidak membahayakan, tidak merugikan itu aja. Tidak membahayakan, tidak merugikan, aman, nyaman, masyarakat atau masyarakat yang datang ke Bali ini sendiri merasa aman dan nyaman untuk berwisata seperti itu. Tertib dan tentram karena mereka berlibur, harus dia menikmati. Jadi kalau dia sudah tentram itu berarti menikmati. Ya. Jangan sampai ketika mereka datang tidak menikmati. Betul. Itu memberikan dampak ke depannya nantinya. Ya boro-boro ke Bali dia, waduh, justru tidak menikmati. Mencari ketenangan tetapi malah keruwetan yang didapatkan. Pak Subadi, tentunya ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tabanan ini sendiri, apalagi menghadapi Nataru Niki sendiri. Silakan, Pak. Baik, sebelumnya kami mungkin menambahkan sedikit terkait yang Pak Prof sampaikan tadi. Saya juga tadi agak lupa tadi menyampaikan terkait dengan pengalihan arus itu sendiri, Pak Prof. Memang kita ketahui bahwa jalur pengalihan arus tadi memang jalannya kecil, Prof. Tapi kita sudah mengantisipasi, yang kita alihkan hanya kendaraan-kendaraan kecil saja, sekelas minibus. Jadi kalau kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan lain sebagainya, dia tetap mengalir, Prof. Tentunya dengan bantuan dari titik-titik pos pantau yang kita siapkan nantinya dapat memperlancar juga, Prof. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan pesan tadi, kami dari pihak kepolisian khususnya dari Polres Tabanan tidak henti-hentinya mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat Bali, masyarakat Tabanan khususnya, mari kita sama-sama menjaga keamanan, menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Tabanan ini supaya bisa lebih baik ke depannya. Karena kami sendiri pihak kepolisian seperti tadi disampaikan Pak Prof tidak akan mampu tanpa ada dukungan dari masyarakat. Dan kami mengajak juga, mengimbau juga pada masyarakat untuk sama-sama berdisiplin dalam berlalu lintas, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menekan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Saya rasa itu Pak. Baik, terima kasih Pak Subadi. Prof, ini pertemuan kita di Halo Kamtipmas yang terakhir kali di tahun 2024. Nanti kita ketemu lagi di tahun 2025. Dan yang pastinya kita harapkan ini di tahun-tahun berikutnya keadaan aman, bisa lebih baik lagi ke depan. Lebih baik lagi ke depannya. Pak Subadi, Prof, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sukarno Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.